Kembali lagi dengan saya Dinar Pramudia Wardani dengan NIM 223200003. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Nah, media yang saya buat ini menggunakan PowerPoint yang saya kreasikan seperti dalam game, yang mana di sini ada tombol segitiga yang artinya mulai. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke bagian menu. Nah, di bagian menu ini juga terdapat isi dari PPT ini, yaitu ada petunjuk, ada kompetensi, dan ada materi. Nah, di dalam petunjuk ini terdapat keterangan dari tombol-tombol yang ada di PPT ini. Yang pertama ada tombol home atau yang seperti rumah itu ya, yaitu untuk kembali ke menu utama. Kemudian ada panah ke kanan untuk melanjutkan ke slide selanjutnya. Kemudian ada panah ke kiri untuk kembali ke slide sebelumnya. Kemudian ada tombol X yaitu untuk keluar. Kemudian pada menu kompetensi terdapat kompetensi dasar dari PPT ini, yaitu siswa mampu menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Indikatornya, yang pertama siswa mampu menyebutkan sifat-sifat cahaya, yang kedua siswa mampu menyebutkan contoh sifat-sifat cahaya yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian pada menu materi yang pertama ada judul dari materi saya, yaitu sifat-sifat cahaya. Kita lanjut. Nah, kemudian ada pengertian, yaitu cahaya adalah pancaran elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia, sedangkan benda yang memancarkan cahaya disebut sumber cahaya. Nah, kemudian ada sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat menembus benda bening. Nah, benda bening yang dimaksud adalah benda yang dapat ditembus dengan mudah oleh cahaya, seperti kaca bening, rok bening, plastik bening, dan lain-lain. Nah, contoh dari sifat ini yaitu cahaya yang masuk ke rumah melalui kaca jendela yang bening. Nah, kemudian di sini ada contoh gambar dari sifat cahaya dapat menembus benda bening. Nah, yang pertama ini ada cahaya matahari yang masuk melalui jendela kaca rumah yang bening. Nah, contoh yang kedua di sini ada gelas berisikan air, kemudian ada senter. Nah, jika kita menyoroti lampu senter ke gelas yang berisikan air, maka cahaya dari senter akan menembus gelas tersebut karena gelas merupakan contoh dari benda bening. Nah, kemudian sifat yang kedua yaitu cahaya dapat dibiaskan. Nah, pembiasan adalah peristiwa pembelokan arah rambat cahaya saat melewati medium rambatan yang berbeda. Contoh dari sifat ini yaitu pensil yang dimasukkan ke air yang ada di dalam gelas. Nah, di bawahnya juga ada contoh gambar dari pensil yang dimasukkan ke dalam gelas. Sifat yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Nah, cahaya dapat dipantulkan dengan cara terpancarnya kembali cahaya tersebut dari bagian permukaan benda yang terkena cahaya. Nah, di sampingnya juga sudah ada contoh gambar dari cahaya dapat dipantulkan. Di situ alat yang digunakan yaitu ada senter, kemudian ada kaca atau cermin. Nah, kita menyoroti lampu senter ke cermin, maka cahaya senter akan terpantul. Nah, kemudian sifat yang selanjutnya yaitu cahaya merambat lurus. Nah, cahaya dapat merambat lurus jika melewati satu medium perantara yang memiliki partikel yang sama atau setara. Nah, medium perantara tersebut harus memiliki kerapatan optik yang sama agar cahaya bisa merambat lurus. Nah, contohnya yaitu cahaya matahari yang masuk melewati celah-celah atau jendela rumah kita. Nah, di bawahnya juga ada contoh gambarnya ya. Nah, sifat yang kelima yaitu cahaya dapat diuraikan. Cahaya yang bisa diuraikan adalah bentuk pemisahan cahaya yang tampak menjadi cahaya dengan warna-warna yang berbeda. Contohnya yaitu pelangi yang terjadi karena penguraian cahaya matahari. Nah, cahaya matahari sebenarnya berwarna putih. Cahaya putih matahari saat mengenai tetesan air hujan akan mengalami
penguraian menjadi berbagai macam warna. Kemudian di sini saya juga menyertakan video yang saya ambil dari YouTube agar pembelajaran ini lebih bisa dipahami. Ini tinggal di play ya teman-teman. Hai sahabat rumah belajar, malam ini giliran saya untuk keliling ronda. Setiap saya tugas ronda, saya selalu membawa senter ini. Kira-kira kenapa ya saya harus membawa senter di malam hari? Ya benar, senter ini membantu saya untuk melihat di dalam kegelapan. Karena cahaya yang dihasilkan oleh senter ini. Mau tahu lebih soal cahaya? Yuk ikuti saya terus. Halo sahabat rumah belajar, apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cahaya. Nah, selain senter yang saya gunakan semalam untuk tugas roda, apalagi ya benda yang dapat menghasilkan cahaya? Ya, ada lilin, ada matahari. Nah, kali ini kita akan mencari tahu tentang sifat-sifat cahaya. Saya nggak sendiri nih, ditemani sahabat saya, Mr. Pen. Halo Mr. Pen. Halo Mr. Pandu. Halo sahabat rumah belajar. Perkenalkan, nama saya Mr. Pen. Hari ini kita akan belajar bersama Mr. Pandu, bersama saya. Kita akan bersenang-senang sambil belajar. Semoga kita bisa cepat akrab ya. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita ke materi sifat-sifat cahaya. Ayo Mr. Pandu. Nah, sekarang apa kalian tahu ini? Ya, ini adalah akuarium ikan. Tapi di mana ikannya ya? Coba perhatikan. Nah, ada ikannya tuh. Mr. Pen, apa kamu tahu kenapa kita bisa melihat ikan yang ada di dalam akuarium ini? Oh, itu karena cahaya dapat menembus benda bening, Mr. Pandu. Coba saja cari benda bening lainnya. Oh, jadi begitu. Oke. Lalu, bagaimana dengan gelas ini? Wah, benar sekali. Ternyata cahaya dapat menembus gelas. Jadi, itu sifat cahaya yang pertama, yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Mr. Pen, kenapa kita di sini? Ren. Lalu, untuk apa gelas ini? Nah, coba sekarang Mr. Pandu masukkan pensil kayu itu ke dalam gelas yang berisi air. Lalu, lihat apa yang terjadi pada pensil kayu itu. Perhatikan baik-baik ya. Nah, coba sahabat perhatikan dalam gelas ini. Ternyata pensil terlihat seperti patah. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Jadi, kita sudah mendapatkan sifat cahaya yang kedua, yaitu cahaya dapat dibelokkan. Keren. Jadi malu. Sahabat tahu kenapa kita bisa melihat diri kita di dalam cermin? Nah, ini adalah salah satu sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Sahabat mau tahu saya lagi ngintip apa ya? Coba sahabat lihat ke dalam lubang kecil ini.
Nah, tadi apa yang sahabat lihat? Ya benar, lilin. Kenapa kita bisa melihat lilin di dalam lubang yang sangat kecil ya? Nah, ini juga salah satu dari sifat cahaya, yaitu cahaya dapat merambat terus. Wah, akhirnya cepat naik. Sahabat, melihat itu. Indah sekali bukan? Apakah sahabat tahu bahwa pelangi itu hasil dari dispersi cahaya loh? Apa itu dispersi cahaya? Dispersi cahaya adalah sifat cahaya yang dapat diuraikan. Jadi, cahaya putih dapat diuraikan dan kemudian menghasilkan warna-warna yang indah seperti pelangi yang kita lihat itu. Nah, jadi kita sudah mendapatkan sifat cahaya yang terakhir, yaitu cahaya dapat diuraikan. Keren sekali bukan? Nah, bagaimana kegiatan kita tadi? Menyenangkan bukan? Dari semua kegiatan itu, kita dapat menyimpulkan bahwa pertama, cahaya dapat menembus benda bening. Yang kedua, cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat merambat lurus. Dan yang terakhir, cahaya dapat diuraikan. Semoga sahabat semua bisa memahaminya dengan baik ya. Terima kasih ya Mr. Pen sudah membantu kita belajar bersama sahabat-sahabat Rumah Belajar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah! Nah, kemudian jika sudah, saya juga menyertakan ada beberapa latihan soal ya untuk mengetahui keberhasilan dari materi ini. Ini bisa teman-teman kerjakan dan bisa dipelajari lagi. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't see nobody but